Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 16 akan membahas terkait soal-soal statistika jenjang SMA. Berikut adalah anggota dari kelompok 16. Yang pertama, Nurdiana Syita Kurniawati dengan NIM 4101421096. Yang kedua, Anindia Nabila Hairunisa dengan NIM 4101421100. Dan yang ketiga, Nida Ulia Amalinda dengan NIM 4101421115. Berikut adalah soal-soal statistika jenjang SMA beserta cara penyelesaiannya. Soal nomor 1. Jika rata-rata 20 bilangan bulat non-negatif berbeda adalah 20, maka bilangan terbesar yang mungkin adalah penyelesaian. Jika 20 bilangan bulat non-negatif, kita misalkan X1, X2, X3, dan seterusnya sampai X20, maka kita gunakan rumus rata-rata, yaitu rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. 20 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya sampai ditambah X20 dibagi banyak data diketahui adalah 20. Sehingga kita peroleh X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya sampai ditambah X20 sama dengan 400. Agar kita peroleh X20 bilangannya terbesar yang mungkin, maka kita harus beranggapan bahwa X1, X2, X3 sampai X19 adalah bilangan bulat non-negatif berbeda yang terkecil, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 19. Sehingga X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya sampai ditambah X19 ditambah X20 sama dengan 400. Karena tadi kita sudah misalkan bahwa X1 sampai X19 adalah 1, 2, 3 sampai 19, maka kita tulis 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai ditambah 19 ditambah X20 sama dengan 400. 190 ditambah X20 sama dengan 400. X20 sama dengan 400 dikurangi 190 sehingga diperoleh X20 sama dengan 210. Jadi bilangan terbesar yang mungkin adalah 210. Rataan bagi suatu kumpulan data yang terdiri dari 10 bilangan ialah 7. Apabila ditambah 1 ditambah 3M dan 1 ditambah 5M kepada kumpulan data itu, rataan menjadi 10. Tentukan nilai M. Penyelesaian. Data pertama diketahui rata-ratanya adalah 7, dan banyak datanya adalah 10. Maka rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data, 7 sama dengan jumlah data dibagi 10, sehingga diperoleh jumlah datanya adalah 70. Data kedua adalah data setelah penambahan. Diketahui rata-ratanya adalah 10. Dan banyak datanya setelah ditambahkan adalah 12. Maka rata-rata sama dengan jumlah data pertama ditambah 1 ditambah 3M ditambah 1 ditambah 5M dibagi banyak data kedua. Sehingga 10 sama dengan 70 ditambah 1 ditambah 3M ditambah 5M dibagi 12. 70 ditambah 2 ditambah 8M sama dengan 120. 8M sama dengan 120 dikurangi 72. 8M sama dengan 48 sehingga M sama dengan 6. Jadi nilai M adalah 6. Soal nomor 3. Tes matematika diberikan kepada 3 kelas dengan jumlah siswa 100 orang. Nilai rata-rata kelas pertama, kedua, dan ketiga adalah 8, 7,5, dan 7. Jika banyaknya siswa kelas pertama 30 orang dan kelas ketiga 6 orang lebih banyak daripada kelas kedua, tentukan nilai rata-rata seluruh siswa tersebut. Penyelesaian soal nomor 3. Diketahui nilai rata-rata kelas pertama sama dengan 8, nilai rata-rata kelas kedua sama dengan 7,5, nilai rata-rata kelas ketiga sama dengan 7, dan banyaknya siswa kelas pertama adalah 30 orang. Misalkan banyaknya siswa kelas kedua sama dengan P, maka banyaknya siswa kelas ketiga sama dengan P plus 6, di mana banyaknya siswa kelas kedua ditambah banyaknya siswa kelas ketiga sama dengan P ditambah P ditambah 6. Akan didapatkan 100 dikurangi 30 sama dengan 2P plus 6.
akan didapat P sama dengan 32, sehingga diperoleh banyaknya siswa kelas kedua sama dengan 32 dan banyaknya siswa kelas ketiga sama dengan 38. Nilai rata-rata gabungan dari ketiga kelas tersebut adalah 30 dikali 8 ditambah 32 dikali 7,5 ditambah 38 dikali 7 dibagi 30 plus 32 plus 38 sama dengan 240 ditambah 240 ditambah 266 dibagi 100 akan didapatkan 7,46. Jadi, rata-rata nilai seluruh siswa tersebut adalah 7,46. Soal nomor 4. Diketahui hasil ulangan matematika dari suatu kelas ditampilkan dalam tabel sebagai berikut. Modus dari data tersebut adalah penyelesaian soal nomor 4. Tepi bawah kelas modus sama dengan 61,5. D1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum kelas modus sama dengan 12 dikurangi 4 sama dengan 8. D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelah kelas modus sama dengan 12 dikurangi 10 sama dengan 2. C adalah panjang kelas, yaitu 5. Modus dari data tersebut adalah tepi bawah kelas modus ditambah D1 dibagi D1 per D2 dikali C. Sama dengan 61,5 ditambah 8 dibagi 8 plus 2 dikali 5. Sama dengan 61,5 ditambah 8 per 10 dikali 5 sama dengan 61,5 ditambah 4 sama dengan 65,5. Jadi, modus dari data tersebut adalah 65,5. Berikutnya adalah soal nomor 5. Perhatikan histogram data hasil pengukuran berat badan sekelompok siswa SMP berikut ini. Kuartil bawah dari data tersebut adalah. Untuk mempermudah dalam menghitung data, maka histogram tadi dapat disajikan dalam tabel seperti berikut. Untuk menentukan letak Q1 ada pada data keberapa, maka kita dapat menggunakan rumus 1/4 dikali N ditambah 1, sama dengan 1/4 dikali 4 kali 40 ditambah 1, sama dengan 10,25. Q1 pada data ke 10,25, artinya Q1 berada pada kelas interval 46-50. Selanjutnya kita mencari TB atau tepi bawah kelas Q1, yaitu dengan cara TB sama dengan 46 dikurangi 0,5 sama dengan 45,5. Selanjutnya kita mencari FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. FK sama dengan 3 ditambah 5, hasilnya 8. Selanjutnya kita mencari FQ1 atau frekuensi kelas Q1, sama dengan 13. Lalu yang terakhir kita mencari C atau panjang kelas. C sama dengan 50,5 dikurang 46,5 sama dengan 5. Untuk menghitung Q1 atau kuartil bawah, maka kita dapat menggunakan rumus Q1 sama dengan TB ditambah 1/4N dikurang FK per FQ1 dikali C. Maka dari data yang telah ditemukan tadi, kita dapat memasukkan data tersebut ke dalam rumus. Jadi Q1 sama dengan 45,5 ditambah 1/4 dikali 40 dikurang 8 per 13 dikali 5. Sama dengan 45,5 ditambah 10 dikurang 8 per 13 dikali 5 sama dengan 45,5 ditambah 2 per 13 dikali 5 sama dengan 45,5 ditambah 10 per 13 sama dengan 45,5 ditambah 0,77. Maka didapatkan hasil 46,27. Jadi, kuartil bawah dari data tersebut adalah 46,27. Sekian dari kami, semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.